PSS ini justru di pertandingan kedua tidak bergantung pada lini depan. Semua lini ini bisa mencetak gol. Tapi kebuntuan Michel Chagas ini apakah memang karena skillnya Chagas sendiri atau memang suplai bolanya yang memang kurang gitu? Kurang rajin, kurang ulet. Halo Sobat Radar Jogja, ketemu lagi dengan saya Ahmad dan kali ini tetap dengan pengamat sepak bola kita, Pak Ananto. Ya, Mat, Selamat sore, Pak. Selamat sore, siang. Semangat terus ya. Ini karena PSS Sleman juga mulai meraih poin. Ya. Walaupun masih imbang di laga melawan Rans Nusantara FC. Ya. Ya. Selanjutnya di podcast Main Bola kali ini kita akan membahas pertandingan selanjutnya yang akan away lagi melawan Arema FC, Pak. Arema Malang ya. Ya, Oke. Arema FC Malang. Ini juga klub yang cukup bisa dibilang papan atas, Papan atas dan kuat secara Kuat. historis, secara materi pemain juga. konsisten terus. Ya. Nah, ini mungkin kita bahas dulu PSS Sleman dari setiap lini sekarang progresnya seperti apa, Pak? Dilihat dari dua pertandingan ini. Ya, kalau di pertandingan pertama, kemudian di pertandingan kedua ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Kalau dari statistik sih yang saya dapat dari tim Main Bola Radar Jogja Podcast ini yang disarikan oleh saudara kita Amin Surahmat ini, saya dapat statistiknya ini dari dua pertandingan ini. Sorry ini kalau saya nyontek ya. Moga-moga ini juga valid ini. Jadi Ya, di pertandingan pertama itu penguasaan bola secara 45 menit itu PSS mencapai 64%. Di pertandingan pertama lawan PSM ya. Memang terlihat sekali waktu itu pertandingan pertama jelas penguasaan bola pasti milik PSS Sleman. Cuma hasil akhirnya yang memang kurang memuaskan, sangat mengecewakan. Kalah 1-2. Di pertandingan kedua, meskipun hasilnya 1-1 ya, kita dapat poin. Penguasaan bola ini malah turun. Dari total dari 2 kali 45 menit ini cuma menguasai 39%. Ini wajar, saya pikir ini wajar. Wajarnya karena apa, Mas? Karena mereka bermain tandas gitu, dengan Rans Nusantara. Mereka main di kandang lawan. Otomatis kan memang ada strategi lah, mungkin ya ya pasti tim tamu kan juga tahu diri lah, menghitung peluang. Tapi kenyataannya di lapangan mungkin di babak pertama Rans mendominasi, tapi di babak kedua PSS yang mencoba mengambil kendali permainan. Cuma rata-rata 2 kali 45 menit ini hanya sampai 39%. Kemudian akurasi tembakan, maksudnya akurasi meskipun tembakan yang mengarah ke gawang ya, ini mencapai di pertandingan pertama mencapai 41,18%. Di pertandingan kedua turun menjadi 37,5%. Cuma efektivitasnya di pertandingan pertama meskipun akurasi tembakannya lebih bagus, tapi efektifnya tidak lebih baik dibanding pertandingan kedua. Justru pertandingan kedua kemarin malah bisa cetak 3 gol, ya kan? Di pertandingan pertama cuma bisa cetak 1 gol. Nah ini menarik. Terus tembakan ke gawang di pertandingan pertama yang mengarah shot on target ya, itu 7 kali, dan di pertandingan kedua itu 6 kali. Tapi dari 6 kali ini justru 3 kali yang yang sukses dikonversi menjadi gol. Sementara dari 7 kali pertandingan pertendangan yang ke gawang yang di pertandingan pertama hanya 1 kali yang dikonversi menjadi gol. Itu. Terus kemudian total tembakan, ini total semua tembakan ini di pertandingan pertama ini sekitar 19.
dan 19 kali, dan di pertandingan kedua meningkat jadi 20 kali tembakan, baik yang mengarah ke gawang ataupun yang tidak zone out target gitu kan. Terus umpan sukses itu di pertandingan pertama itu mencapai 321 kali, sementara di pertandingan kedua 195 kali. Nah, ini berarti apa? Efektivitas dan akurasi passing-passingnya PSS ini di pertandingan yang pertama itu lebih bagus. Hanya saja hasilnya lebih baik di pertandingan kedua, hasil akhirnya. Ini Terus tembakan sudut di pertandingan pertama itu ada 5, di pertandingan yang kedua ada 4. Terus tackle sukses yang di pertandingan pertama ini ada 8, di pertandingan kedua ada 11. Nah, itu, dan saya pikir ini yang jelas terjadi di lapangan kan. Ahmad bisa menyimpulkan sendiri kan seperti apa permainan dari PSS. Intinya begini, di pertandingan pertama mungkin secara teamwork, secara penguasaan bola, secara passing, akurasi passing dan sebagainya, PSS ini lebih bagus. Cuma hasil akhirnya tidak lebih baik di pertandingan kedua. Intinya di pertandingan kedua PSS ini lebih efektif dibanding dengan pertandingan pertama. Nah, ini bagus menurut saya. Artinya bisa dibilang sebenarnya lini depan sudah mulai mempertajam, tapi di lini bawah malah kebobolan banyak. Jadi gini atau gimana, Pak? Jangan lini per lini ya, karena kemarin itu pencetak golnya itu kan nggak semuanya dari posisi depan kan. Malah Duarte di dua pertandingan dua gol gitu kan. Maksudnya begini, produktivitas PSS secara keseluruhan gitu aja lebih baik dibanding pertandingan pertama. Intinya gitu. Ini kalau dari dari lini depan ini di pertandingan pertama malah nggak mencetak gol, ya kan? Di pertandingan kedua cuma Ricky Dwi yang mencetak gol. 2 gol lainnya dicetak oleh si Duarte, itu stopper, dan Dave Mumsten, pemain gelandang bertahan lagi kan. Nah, ini jadi saya pikir begini, PSS ini justru di pertandingan kedua tidak lagi bergantung pada, apalah di semua pertandingan ya, tidak bergantung pada lini depan. Semua lini ini bisa mencetak gol. Nah, ini kelebihannya bagi PSS gitu kan, karena semua pemain bisa mencetak gol, punya kemampuan untuk mencetak gol. Ini lebih bagus menurut saya. Jadi misalnya nanti berhadapan dengan Arema ini pun juga berpikir ulang bahwa tidak hanya lini depannya aja yang perlu diawasi dari PSS, tapi justru semua lini ini punya kemampuan untuk mencetak gol. Itu gitu. Tapi di sisi lain juga masih ada kelemahan dalam sisi pertahanannya ini, Pak. Nah, ini apakah kurang cepat nutup atau seperti apa kalau Pak? Kalau saya melihat begini, saya nggak kelihatan sekali ya kalau kita dari kasat mata ya, kita kan nggak tahu di internal timnya seperti apa ya, karena ini kita lihat dari kita amati di 2 pertandingan gitu kan. Yang pertama begini, yang jelas Seto ini belum menemukan komposisi ideal untuk lini belakang, itu saja. Kemarin kan berganti-ganti nih, Marco Mrawe di pertandingan pertama nggak tampil, dia tampil di wing juga nggak terlalu bagus. Kemudian di double stopper di situ ada Talisson, kemudian ada Purwaka Yudi kan di situ. Nah, kemungkinan besar besok Bagus Nurwanto itu pun juga bisa main gitu kan. Nah, ini mungkin di lini belakang ini saya lihat Seto ini belum menemukan komposisi yang ideal, mungkin masih dikocok ulang lah. Seperti dikocok ulang nih lini belakang ini seperti itu. Yang jelas yang sudah pasti dapat tempat ini kan si Duarte aja. Dia pasti dapat tempat, dia pasti turun besok kan. Mungkin dia akan turun di sepanjang pertandingan PSS. Karena selain dia punya kemampuan mencetak gol dan dia punya kemampuan untuk membaca permainan. Cuma tandemnya di lini belakang ini siapa? Nah, ini juga ada kabar juga Pak dari PSS bahwa Bagus Nirwanto dan Sanjaya untuk ke Malang tidak dibawa. Nah, ini seberapa besar nanti pengaruh pertahanan ke PSS? Itu jelas terpengaruh. Kemarin
si Munying ini ya, panggilannya Bagus Nirwana ini kan si Munying ini. Munying ini nggak main karena nggak tahu kenapa, mungkin karena cedera kan. Iya, cedera. Cedera. Dan di pertandingan pertama itu jelas sekali, di pertandingan kedua jelas sekali PSS ini keteteran di sisi wing, di wing back terutama ya, di sisi flank lah, sayap. Terus apalagi menghadapi Rans yang punya dua sayap-sayap cepat dan bagus yang sering tampil overlap dan punya crossing yang akurat, Adi Setiawan sama Edo. Nah ini kemarin itu di pertandingan kedua ini bobolnya gawang PSS atau pertahanan PSS lebih banyak dimulai dari sisi wing. Nah nanti mungkin Seto ini juga akan mempertimbangkan lagi kan. Tapi di babak kedua masuknya Saiful Ramadan itu juga cukup bagus untuk menutup kekosongan kelemahan di lini di sisi wing. Nah kemungkinan besok materi pemain yang di babak kedua mungkin itu ya akan diturunkan gitu kan. Tapi kalau nanti menghadapi Arema FC seperti apa Pak pola permainan yang perlu diantisipasi di lini depannya? Ya gini, kalau Arema dari dua pertandingan ini tidak begitu ofensif. Dalam artian mereka ini bermain tidak begitu cepat. Mereka punya sih sebenarnya sayap-sayap cepat, saya Ilhamuddin Armain ya. Kemudian ada juga pemain yang pernah masuk di timnas dari wingback itu siapa itu yang dia bagus di crossing dan free kick ya. Ini nanti akan sedikit berbeda gaya permainannya Arema dengan lawan-lawan PSS sebelumnya. Itu jelas sekali berbeda. Apalagi lawan Rans kemarin dengan Rans itu sangat beda. Jadi Arema kelihatannya lebih mengedepankan teamwork. Dia pasti memperkuat lini tengah. Di lini tengah ini mereka punya gelandang-gelandang yang bagus sebenarnya. Banyak stok gelandang di situ. Ada Evan Dimas, ada Gianzola gitu kan. Kemudian ada ada Malis gitu kan. Ada Malis ini dua pertandingan turun terus. Nah, sementara Evan Dimas itu di pertandingan kedua kemarin sempat diganti di babak kedua ya. Nah ini juga kelihatan sekali juga meskipun materi pemain Arema ini juga bagus, cuma mereka juga masih butuh adaptasi. Adaptasi dalam artian adaptasi taktik dari pelatih dan adaptasi terhadap pemain-pemainnya gitu kan. Nah ini yang paling berbahaya itu sebenarnya kan lini depannya Arema ya, si Kamara ini memang tidak terlalu eksplosif gerakannya, cuma dia pinter mencari ruang, dia pinter dia rajin untuk melakukan penetrasi baik ke sayap, kemudian dia langsung ke kotak penalti, dia juga bagus. Nah dia juga punya kemampuan finishing touch yang baik gitu kan. Ini yang berbahaya. Dan kemudian di situ juga ada Rafli juga kan, strikernya juga, dan masih ada Hani Sagara ya, tapi saya pikir Hani Sagara besok juga pasti mungkin akan main dari bangku cadangan kan. Nah yang solid sebenarnya lini belakangnya Arema ini lini belakangnya Arema ini sangat solid ya. Jadi dari sekian pertandingan di musim lalu ini lini belakang Arema ini paling sedikit salah satu tim yang paling sedikit kebobolan. Kipernya juga bagus. Kemudian di stopper itu saya lupa namanya, Sergio siapa itu namanya itu, saya lupa yang backnya itu, stoppernya ini juga cukup bagus, dia punya pengalaman juga. Nah mungkin yang nanti akan di pendekatan Arema terhadap pendekatan PSS terhadap pola permainan Arema juga akan berbeda saat dia menghadapi dengan PSS itu Mas. Nah, kalau untuk kan formasinya seringnya ini ya Pak ya, PSS Sleman pakai 4-3-3 ya? Atau dia lebih sering memakai 4 pemain defender di belakang, jadi 4-3-3 bisa 4-4-2 atau 4-2-3-1 biasanya. Itu yang tapi kemungkinan besar besok tetap akan mengusung konsep seperti itu, 4 defender di belakang, cuma di depan gelandang ini di depan pertahanan mungkin Seto akan memasang dua
dua central midfield ya. Mungkin bisa saja si Ayub berduet dengan Mandrajingi, atau Ayub absen karena kondisinya di dua pertandingan juga kurang memuaskan, mungkin digantikan dengan Dev Musnen yang kemarin mencetak gol, berduet dengan Mandrajingi atau Wahyu Tukarta. Nah, di depannya itu nanti mungkin ada Valente pasti. Kalau dia nggak cedera pasti Valente bermain. Nah, di lini depan ini yang jadi pertanyaan, apakah Boas main duluan berdua dengan Todd Ferry dan Ricky Dwi gitu kan. Tapi saya pikir Ricky Dwi juga kemungkinan besar dia performanya semakin bagus ya, meskipun dia pemain muda tapi dia mungkin bagus. Nah, mungkin dia akan masuk duluan dibanding Rizky Suryawan kan, yang kemarin juga tampil nggak begitu bagus. Saya pikir Ricky Dwi akan mengisi posisi di lini depan kalau dia nggak absen. Intinya gitu. Nah, ini yang menarik karena saya pikir kalau cara mainnya PSS saya pikir sama. Maksudnya dalam artian gaya mainnya itu karakternya hampir sama. Cuma pendekatannya nanti yang dilakukan Coach Seto menghadapi Arema ini terutama di lini depan. Nah, mungkin ada kemungkinan besar Cagas ini juga akan sulit dapat tempat ya. Karena mungkin karena performanya juga nggak maksimal kemarin kan. Di dua pertandingan dia juga menjadi kartu mati kan bagi PSS. Kemungkinan besar mungkin malah Boas dulu yang tampil gitu. Tapi kebuntuan Michel Cagas ini apakah memang karena skillnya Cagas sendiri atau memang suplai bolanya yang memang kurang gitu? Apa Pak yang kalau dari dua pertandingan ya, di dua pertandingan saya mengamati terutama di pertandingan terakhir di babak kedua sebelum dia diganti. Dia seperti mendapat instruksi dari pelatih untuk bermain lebih rajin menjemput bola atau membuka ruang gitu kan. Nah, kemungkinan besar kekurangannya si Cagas ini bukan karena skill, bukan karena apa, tapi dia kurang rajin, kurang ulet gitu kan. Kurang rajin keturun. Bisa turun menjemput bola, dia terlibat dalam permainan, tidak hanya menunggu di kotak penalti gitu kan, tapi dia bisa menarik lawan untuk mengikuti dia ke lapangan tengah gitu kan, ataukah dia membuka ke sayap untuk memberi peluang pemain-pemain gelandang dari sayap ini untuk masuk ke kotak penalti. Saya pikir kemarin yang di babak kedua itu, di awal babak kedua itu sudah dilakukan si Cagas itu. Dan kalau Cagas itu melakukan lagi di pertandingan besok, saya pikir dia juga akan dapat tempat. Tapi kalau dia tetap di kotak penalti, dia malas untuk cari bola, ya mungkin dia akan dicadangkan oleh Seto. Itu itu yang saya amati ya dari dua pertandingan kemarin ya. Dan apalagi juga ada Boas dan yang lain yang juga tidak kalah gitu. Tidak kalah, ada Boas, ada Todd Ferry gitu kan. Todd Ferry ini di dua pertandingan ini juga belum kelihatan gitu kan. Semoga saja besok menghadapi Arema ada sesuatu yang memang bisa membuat Boas dan Todd Ferry, terutama Todd Ferry ini punya semangat lebih untuk menghadapi Arema. Apalagi ini kan bermain di di Malang ya. Malang itu saya pikir juga atmosfernya luar biasa. Itu Mat. Nah, alhamdulillah lagi sebelum ke Malang PSS ini dapat poin. Itu suntikan semangat gitu kan. Karena berat. Kalau kemarin nggak dapat poin terus menghadapi Arema di laga away ini akan sangat sulit bagi PSS untuk bangkit gitu aja. Semoga aja poin yang didapat di Rans kemarin itu membuat semangat PSS untuk meraih poin ini tetap terjaga gitu loh Mat. Mereka seharusnya sudah melupakan kegagalan di pertandingan pertama. Gitu Mat. Dan lagi-lagi ya di pertandingan sebelumnya pun selalu semangat itu tidak pernah kendor bahkan sampai babak akhir gitu. Ini jadi pondasi karakter kalau saya lihat, pondasi karakter yang sudah dimiliki oleh PSS. Nah ini sudah bagus karena apa? PSS punya modal itu. Ini modal dasar bagi sebuah tim untuk maju. Kalau tanpa itu sulit gitu kan. Apapun kualitas skillnya,
siapapun pemainnya kalau nggak punya dasar seperti itu sulit. Dan di di PSS sendiri karakter pemainnya ini sudah mulai terbentuk. Seto ini nggak tahu bagaimana cara Seto untuk melakukan pendekatan dengan pemainnya. Yang jelas pemain ini seperti punya motivasi lebih kalau dia diturunkan gitu kan. Pokoknya kalau ketinggalan pun mereka nggak panik. Itu yang lebih bagus. Gitu. Tetap bermain tenang, tetap build up dari bawah. Ya, tetap seperti itu, tetap fokus dan tetap mencari celah gitu kan. Ini yang saya sukai dari PSS sekarang ini. Mereka nggak pantang menyerah gitu kan, nggak mudah putus asa. Ini yang bagus dari PSS. Dan ini modal yang cukup cukup berharga juga bagi PSS. Nah, menghadapi Arema ini terkenal sebagai tim yang alot. Alotnya seperti ini. Arema ini tidak mudah dikalahkan. Seperti kemarin ketinggalan 0-1 di pertandingan menghadapi PSIS, tapi dia bisa bangkit. Kemudian di detik-detik terakhir di injury time malah dia bisa unggul gitu kan. Nah, Arema ini tipikal tim yang sangat memperhatikan set piece atau bola-bola mati, terutama sepak pojok. Jadi mungkin nanti saat menghadapi sepak pojok dari Arema, mungkin pemain-pemain PSS ini harus cukup berhati-hati ya, karena banyak keunggulan Arema ini dimulai dari sepak pojok. Itu, Mat. Termasuk meminimalisir pelanggaran dan kesalahan-kesalahan itu ya, Pak? Ya pasti. Itu karena beberapa kali terjadi. Ya harus dilakukan karena ya yang jelas begini, dalam sepak bola itu kan sebenarnya ada dua konsep ya. Yang pertama meminimalkan kesalahan elementer. Yang kedua memperbanyak penguasaan bola. Ini nih gitu. Kalau misalnya kita kehilangan bola, harus secepatnya kita melakukan respon untuk merebut bola itu kembali. Jangan kalah di bola kedua. Intinya gitu. Ya, oke, itu tadi. Kita doakan terus bahwa PSS Sleman bisa tampil ngotot lagi. Ya. Arema FC dan laga-laga selanjutnya juga supaya kita bisa melihat prestasi yang nanti makin tinggi terus. Ya, jadi ini pertandingan dimainkan Jumat ya. Ya. Jumat. Nah, ini kita ambil syuting ini di hari apa, Mas? Rabu. Hari Rabu sore. Jadi kita masih ada 2 hari lagi untuk menunggu perkembangan seperti apa tentang pertandingan antara Arema menghadapi PSS. Kalau teman-teman punya ide, punya komentar atau punya saran, silahkan komentar di bawah. Ya. Dan kita juga menunggu masukan-masukan dari teman-teman, apakah sepakat dengan apa yang kita bahas tadi atau punya ide-ide lain, monggo gitu. Nah, tentunya biar diskusi kita bisa lebih hidup lagi dan kita ke depan juga akan lebih bertumbuh lah, podcast ini semakin maju gitu. Itu, Man. Dan kita tunggu juga pemain-pemain yang masih belum muncul seperti Sadam, Kim itu juga. Ya, dan ada beberapa lagi kayak ada pemain muda juga bekas timnas U19 ya kemarin, Oki Caraka. Kemudian nggak tahu apakah dia sudah gabung tim atau gimana. Terus kemudian ada di lini tengah ini Fandi Ekotomo juga belum turun gitu kan. Turun memang di pertandingan pertama kalau nggak salah, tapi belum juga tampil maksimal. Terus kemudian Hambali, apakah dia sudah kembali ke peak performance atau seperti apa, ya kita menunggu itu. Dan kita juga harus semangat terus, teman-teman BCS itu juga jangan kendor untuk mendukung PSS Sleman. Apapun ini tim kita harus dukung. Dan bagi pemain teruslah berjuang sebenarnya ya. Bermain seperti karakter Anda aja, jangan cepat menyerah gitu aja. Dan tentunya akan sangat menarik kalau pemain-pemain tadi bisa tampil juga untuk menambah kekuatan di tiap lini PSS Sleman gitu ya, Pak. Ya, namanya kita juga tim doa ya. Kita harus mendoakan gitu. Kita ini semua tim doa ini. Kita pasti mendoakan kemenangan untuk PSS Sleman gitu. Oke, saksikan terus Radar Jogja Channel dan Radar Jogja Podcast. Like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya dari Radar Jogja. Ali.